Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang mengatakan, pidato politik Ketua DPD Partai Hanura NTT Rafa Viga sebagai bentuk menekan pemerintah pusat untuk lebih serius memperhatikan Provinsi NTT, seperti perhatian terhadap Provinsi Aceh dan Papua. Hal tersebut disampaikan Ahmad Atang menanggapi isi pidato Ketua DPD Partai Hanura NTT Rafa Viga usai terpilih menjadi Ketua DPD Partai Hanura NTT periode 2020-2025 di Kupang. Pidato Rafa Viga dinilai sebagai bentuk sikap politik Partai Hanura untuk menekan pemerintah pusat agar serius membangun NTT. Pernyataan Rafa Viga tersebut dianggap sebagai hal biasa dalam berpolitik selagi tidak mengganggu keamanan NKRI. Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara Timur Leste dan Australia, pernyataan Rafa Viga dalam isi pidatonya mengharapkan agar mendapat perhatian pemerintah pusat. Saya melihat apa yang disampaikan oleh Ketua Hanura NTT lebih pada bagaimana upaya untuk membangun narasi politik sehingga pemerintah pusat itu memperhatikan NTT sebagaimana pemerintah pusat memperhatikan Aceh, pemerintah pusat memperhatikan Papua. Sejarah dua provinsi ini kan mereka punya gerakan perlawanan terhadap pemerintah pusat. Kalau Aceh itu punya organisasi yang namanya Gerakan Aceh Merdeka, sementara di Papua itu punya organisasi yang namanya OPM. Bahkan pada titik tertentu mereka juga punya simbol yang kemudian selalu digunakan, yaitu bendera bintang kejora. Nah, gerakan-gerakan lokal seperti itu sebetulnya dalam upaya untuk menekan pemerintah pusat, di mana Aceh kemudian diberikan otonomi khusus dengan berlakunya hukum Islam di Aceh. Begitupun di Papua itu juga diberikan hak otonomi khusus oleh pemerintah pusat. Nah, apakah NTT juga membangun semacam narasi politik agar pemerintah pusat juga lebih serius memperhatikan? Saya kira wacana seperti ini sah-sah saja sepanjang tidak mengganggu NKRI. NTT secara geopolitik itu memang berbatasan dengan dua negara, yaitu negara Timor Leste dan negara Australia. Bahkan itu yang kemudian disebut dengan provinsi perbatasan. Sementara dari sisi potensi pariwisata kita punya komodo yang tidak ditemukan di provinsi lain, bahkan di negara-negara lain di dunia. Ini sebetulnya potensi bagaimana pemerintah pusat melihat aspek-aspek kekhasan daerah NTT, termasuk juga secara historis itu Soekarno dengan pembuangan tahun 1943 di India dan melahirkan Pancasila yang sekarang menjadi dasar negara, itu berarti NTT punya sejarah yang penting dalam proses perjalanan bangsa ini. Indonesia tanpa NTT tidak ada apa-apanya. NTT itu adalah anak sulung NKRI karena tempat perenungan Pancasila di Nusa Tenggara Timur di Pulau Ende yang dijadikan sebagai dasar negara. Di Aceh terkenal dengan Serambi Mekahnya. Di Yogyakarta dikenal dengan kerajaannya. Di Papua terkenal dengan OPM-nya. Mengapa NTT tidak dijadikan daerah istimewa, sedangkan NTT adalah putra sulung negara Republik Indonesia? Karena Pancasila dilahirkan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Ende. Itulah harapan saya sebagai Ketua DPD dan menyampaikan ini kepada Bapak Gede Pasek sebagai Sekjen untuk disampaikan kepada Ketua Umum
atau kolega yang terdekat supaya NTT perlu diperhatikan seperti Aceh dan Papua karena dia anak sulungnya negara Republik Indonesia. Daerah Istimewa Nusa. Dalam pidatonya sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi NTT terpilih Kamis malam di salah satu hotel di Kota Kupang, Rafa Viga mengharapkan agar NTT seperti Yogyakarta dikenal dengan kerajaan, Papua dikenal dengan OPM atau Organisasi Papua Merdeka, sehingga dirinya mengharapkan NTT harus menjadi anak sulung NKRI, karena dari Pulau Ende Pancasila dilahirkan. Sebanyak 2 kali Rafafi dengan suara lantang menyebutkan dari Pulau Ende Pancasila dilahirkan. Pernyataan tersebut disambut aplaus yang meriah oleh peserta musda ketiga. Patris Kudang Laiskodat, AFB TV melaporkan.